Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, sesepuh, bini sepuh yang saya muliakan, syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat, taufik serta hidayah, sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian subuh kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam adalah senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabiullah, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita haturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan dapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Untuk subuh kali ini masih di bab mengunjungi orang baik, bermajlis, bergaul, dan meminta doa mereka, serta mengunjungi tempat-tempat yang utama. Ini adalah yang kedua. Kemarin sudah di ayat-ayat Al-Quran, kemudian nambah satu hadis. Yang sekarang hadis yang ke 361 kalau yang di kitab asli dari Riyadhus Shalihin. Kalau di syarahnya di Nuzhatul Muttaqin ini 362. Baiklah, kita mulai, kita baca hadis 361 atau 362. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra. Bahwasanya ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di desa lain. Ziarah itu tidak hanya diartikan dengan ziarah yang orang meninggal, enggak. Jadi ziarah diartikan di sini berkunjung. Kalau kita ke orang yang meninggal kan ziarah, kan orang yang ziarah kubur. Tapi kalau ini yang dikaitkan dengan orang yang masih hidup, ziarah di situ adalah berkunjung. Maka tidak heran kalau ada orang yang dia itu masih hidup, tetapi dia itu ketika ziarah kubur dikatakan ziarah juga dengan diartikan mengunjungi. Kenapa? Secara ruqyah dia bisa berkomunikasi. Tapi itu memang hanya orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada kadang cerita yang menarik itu. Ada seorang waliullah yang memang dia itu kalau berkunjung ke Rasulullah, ziarah di sana, ya bisa bertemu langsung, ya kan? Walaupun itu kalau sebagian orang yang belum sampai tingkatannya, ya aneh sekali. Tapi kalau secara ruqyah itu gampang saja. Ya seperti Bapak itu kalau tidur bersuci, terus apa gitu ya, doa-doa dan lain sebagainya, yang punya aurat atau wiridan-wiridan diwiridin. Tidur
tahu-tahu bisa bertemu dengan orang yang mati, tapi kemudian orang mati itu bisa bercakap-cakap dengan kita, ya kan? Ya secara ruhiyah ya begitu, bukan terus bentuk fisik kita terus physically bentuk orang di depan kita, itu ya bukan. Secara ruhiyah bisa berkomunikasi gitu lah. Yang aneh adalah ketika kita berkunjung, ya, ketika berkunjung atau ziarah, tapi hati kita tidak ada koneksitas dengan orang yang kita ziarahi. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Makanya tidak heran ketika orang yang ziarah berkunjung, sekarang di era sekarang ya, kita berkunjung ke saudara kita nggak ada koneksitas, dan itu sudah sering terjadi sekarang. Main HP sendiri Pak ya. Bapaknya yang diziarahin Bu ini sendiri, entah dia lagi connect sama siapa. Tamunya juga begini. Wow. Jadi yang di hadapannya justru tidak ngeh. Itu ibarat orang yang kalau sekarang ziarah kubur kayak gitu. Harusnya mau ziarah kubur mau ziarah orang yang hidup itu ada koneksitas dengan yang dikunjungi. Kalau bapak berkunjung ke orang tuanya sudah tiada, hadirkan beliau di dalam kolbu, ajak komunikasi, ya kan? Walaupun bapak nggak ngerti, yang di sana ngerti gitu ya Pak ya, karena tidak ada penghalang bagi orang yang sudah meninggal, dia berkomunikasi dengan yang hidup. Cuma yang hidup ini karena kebanyakan hijab, karena kebanyakan tutup, jadi nggak ngeh pesan-pesan atau pesan-pesan dari orang yang sudah meninggal. Kalau orang tertentu memang ada, tapi hanya memang orang yang sudah mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebetulan yang saya sampaikan ini adalah yang sudah hidup, yang masih hidup, bukan sudah hidup. Kalau sudah hidup kan mati dulu terus hidup lah. Zaru akhon lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki dia itu ziarah ke saudaranya di desa lain, di kampung lain. Fa arsadallahu ta'ala lam madrajatihi malakan. Kemudian Allah memerintahkan. Arsoda itu di dalam arti yang di Riyadhus Shalihin, arsodahu likadza itu idza wakalahu bi khibdihi. Maksudnya tekala ada seseorang yang memasrahkannya untuk jagain dia gitu. Jadi arsodahu itu diartikan idza wakalahu bi khibdihi. Gitu. Jadi Allah itu ngutus masrahin orang, di sini orang maksudnya adalah malaikat, untuk mengawasinya fi madrajatihi, di dalam perjalanannya. Malakan seorang malaikat. Falamma ata alaihi, kemudian tatkala ketemu, datang alaihi atasnya, atas orang laki-laki tadi. Ketika malaikat ini waktu itu malaikatnya mengambil surah atau bentuk manusia, jadi bisa ketemuan. Begitu juga dengan malaikat Jibril, kalau pas ketemu Rasulullah, kalau pas ngambil bentuk bukan bentuk aslinya, ya kan, bertemu itu bisa melihat. Ini juga begitu. Jadi dia nemuin orang tadi, seorang rajul tadi, setelah ketemu, kemudian qala aina turidu. Kemudian malaikat tadi nanya, aina turidu, kemana kau akan pergi? Gitu. Kemudian qala uridu akhon li fi hadhil qaryah. Kemudian seorang laki-laki tadi menjawab,
aku hendak ke tempat seorang saudaraku di desa ini, fi hadil qaryah. Uridu akhan li fi hadil qaryah. Aku ingin berkunjung pada saudaraku di desa ini. Qala, kemudian bertanya lagi malaikat, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi. Malaikat tadi tanya lagi, apakah karena kau merasa berutang budi kepadanya? Diartikan bebasnya begitu. Tarubbuha itu artinya itu sesuatu yang sudah ada perlindungan, ada sesuatu yang sudah diberikan, itu tarubbuha itu gitu. Dia diartikan keuntungan-keuntungan gitu bisa. Taribat, tarubun gitu. Seperti itu. Nah, ini malaikat itu tanya, apakah karena kamu atau karena kau merasa berutang budi padanya? Biasanya kalau orang kita berkunjung kan karena ada sesuatu kan. Ditanya makanya, kamu berkunjung ke situ karena apa? Apa karena kamu telah berutang budi padanya? Qala, kemudian Rasul tadi menjawab, la, tidak, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, hanya saja aku mencintainya karena Allah, nggak ada motif lain berkunjung. Kalau kita kan enggak, kita itu berkunjung ke orang satu koneksi, ya kan, menguntungkan kan kita berkunjung kan, atau mungkin dia sering berkunjung ke kita, jadi kita nggak enak kalau ke situ. Lebaran, gitu, dia sudah ke tempat kita, nyarutang pak ya, nggak enak kan, nyarutang, bayar utang, akhirnya dia ke sana. Orang yang berkunjung pertama kali kalau niatnya itu sama kayak gitu, akhirnya apa? Kalau dia sudah berkunjung ke saudaranya atau temennya ke situ, dia tidak kembali berkunjung ke sini, nanti sakit hati. Orang sudah ke sana, dia malah nggak ke sini, gitu kan? Dulu tungguin, udah dimasak-masakin, gitu kan? Nggak datang, katanya mau datang malah nggak jadi. Dan gitu kan. Tapi tadi kalau dia berkunjung karena Allah, mau dia datang atau tidak ya urusan dia sendiri. Enak kan sebenarnya gitu kan. Maka mulailah ya, untuk diri saya sendiri, untuk jamaah sekalian, mulai ditata. Kalau kita berkunjung ke suatu, ke saudara, kemana itu, niatkan terlebih dahulu di hati kita, ucapkan, azamkan ke dalam diri kita bahwa kita berkunjung itu karena Allah. Jadi nanti kalau nggak ada flashbacknya, baliknya, nggak masalah gitu loh. Nanti kita akan jatuhnya itu akan husnudzon kepada orang itu. Mungkin dia lagi tidak ada waktu, mungkin lagi sakit, mungkin ada sesuatu yang perlu dikerjakan yang dia memang harus saat itu juga, gitu kan? Jadi lebih enak nanti. Makanya ini tadi bukan karena dia telah berutang budi kepadaku atau dia telah ada budi ke saya dan lain sebagainya, terus aku balas, enggak. Tapi karena cintaku kepadanya karena Allah. Qala, kemudian berkata lagi malaikat, fa inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Jadi Rasulullah itu kalau yang dimaksud di sini bukan Rasulullah Nabi kita Nabi Allah Muhammad, tapi maksudnya dia mengatakan Rasulullah adalah utusan Allah, malaikat utusan Allah. Fa inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah atau malaikat utusan Allah ilaika, kepadamu.
Jadi yang ditujukan kepadamu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Dan sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. Karena kalau semuanya itu dikembalikan karena Allah, nanti Allah yang akan balas. Allah pun mencintainya. Enak kan? Bisa apa saja yang menjadi wasilah mencintai karena Allah. Cinta kepada istri karena Allah. Cinta kepada anak karena Allah. Jadi kalau gimana ya kita juga begitu juga. Istri ke suami juga cintanya karena Allah. Enak. Ada kekurangan, ada kelebihan, itu semua itu bonus kurang sama bonus lebih gitu kan. Tapi kalau udah karena Allah ya udah begitu-begitunya memang gitu loh, tidak menuntut yang lain gitu loh. Karena kalau orang itu sudah kenal yang asalnya itu sempurna, ya kan, kayak rokok sempurna Pak ya. Udah sempurna itu kalau sudah ketemu itu belangnya mulai kelihatan semua. Kayak gunung yang dari jauh itu asalnya bagus gitu Pak ya. Setelah didekatin ternyata begitu gitu kan. Brunjal semuanya kan. Bapaknya. Brunjal semuanya gitu kan. Tapi tadi karena kalau tadi itu diniatkan karena Allah, ya memang begitu gitu kan. Ya udah ya. Itu semuanya karena Allah gitu. Nah, kalau seperti itu Allah pun mencintainya juga. Karena semuanya karena Allah. Berikutnya ya, ini hadis riwayat Rawahu Muslim, hadis sahih. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Itu tadi, dan sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. Berikutnya hadis yang ke-363, ini 362. Wa anhu, dan darinya, maksudnya adalah juga dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man 'ada maridun au zara akhon lahu fillah nadahu munadin gitu. Man 'ada maridun, barang siapa menjenguk maridun, orang yang sakit. Barang siapa menjenguk orang yang sakit. Auzaro akhon, atau berkunjung ke saudaranya. Auzaro akhon lahu, atau seseorang tadi ziarah kepada saudaranya, lahu baginya gitu kalau diartikan satu-satu. Fillahi, karena Allah. Nadahu munadin, nada maka menyeru seorang munadin, itu orang yang menyeru, ngundang-undang, ngerti Pak? Ini yang ngundang itu, ngundang apa ya? Manggil-manggil gitu loh. Munadin, makanya nanti yang biasa manggil-manggil namanya munadin. Yang tukang adzan apa namanya? Muadzin. Menyerukan adzan. Karena apa? Orangnya masih pada enggak ngeh. Dia
adzan matin. Karena ini anatin matin. Kalau adzan itu beda lagi. Ya, adzan seruan-seruan adzan. Begini, munatin nada. Dan nada itu yang manggil orangnya ada. Maka malaikat penyeru tadi berseru, manggil-manggil. Bi antibta. Berbahagialah engkau. Bagus gitu loh maksudnya asalnya, tapi maksudnya adalah berbahagialah. Bi antibta, baguslah kamu. Maksudnya bergembiralah kamu dengan pahala yang Allah berikan kepadamu atau suci dari segala dosa. Itu bi antibta, itu biar diartikan seperti itu. Wah, dosanya hilang, itulah gampang. Kamu bahagia, bagus benar. Gitu. Wa toba mamsyaka, dan bagus mamsyaka itu adalah perjalananmu. Jadi masyun itu jalan. Kalau kita masa berarti jalan-jalan, jalan kaki. Zaman dulu kan jalan kaki kan, hari nanti masyaka. Mamsyaka, perjalananmu bagus, kamu bagus, perjalananmu bagus. Wa tabawwa'ta minal jannati. Tabawwa'ta itu kalau kita itu, kalau orang Jawa itu ngerti buang. Buang ngerti buang, dibuang. Tapi ini kalau untuk kebaikan, tabawwa'ta itu menempatkan dirimu. Wah, buah artinya kan, makanya buah itu maksudnya nempatin dulu. Kalau untuk kebaikan ditempatkan, kalau jelek berarti dibuang. Buang. Tabawwa'ta, kamu itu, karena ini bagus, tapi pakai bahasa yang agak kasar dikit gitu. Kamu itu nempatin dirimu fil jannati, di surga, kan? Maksud kamu buang dirimu ke dalam surga, manjilan sebagai tempat tinggal. Enak kan Pak ya? Wah, kamu membuang dirimu ke dalam surga. Kata-kata itu enak nggak Pak? Ya nggak apa-apa aja, itu kan bahasa itu kan kalau sudah ditempelkan ke sesuatu kan jadi bagus. Ya, kayaknya nggak enak awal-awal, coba bagus. Gila, bapak ini ahli sholat ternyata, gitu kan? Gila beneran nggak itu? Ya enggak. Asalnya mau kalau rewu-rewu apa gitu, ternyata tuh setiap panggilan sholat tuh datang. Gila, ternyata dia orang baik gitu kan, soleh. Kata-kata gila bukan gila beneran, itu loh masalahnya. Nah gitu, awal-awal kayak kagum itu bisa jadi begitu. Gila cantiknya, gila beneran enggak? Ya enggak gitu kan. Gila gantengnya, gitu kan begitu. Makanya ini tabawwa'ta. Jadi kamu itu menempatkan dirimu fil jannati, di surga, itu manzilan sebagai tempat, nanti tempat apa itu istilahnya, dari nazarat turun itu tempat kembali duduk di situ, itu manzilan, manzil, tempat tinggal. Rawahu Tirmidzi, rawa menceritakan akan hadis siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala, dan beliau mengomentari hadis ini adalah haditsun hasanun, hadis hasan, hadis yang bagus. Wa fi ba'din nuski, dan dalam sebagian nusakh, sebagian tulisan itu gharibun, hadis gharib. Jadi ada ketika saya gharib, nanti kalau ada yang lain lagi ada komentar bahwa ini adalah hadis hasan. Berikutnya, kalau kita melihat ini sebenarnya adalah informasi-informasi ini adalah informasi gaib, sesuatu yang kita tidak tahu, tidak ngoh. Jadi sebenarnya kalau kita itu berkunjung ke orang yang lagi sakit,
berkunjung ke saudaranya, itu pasti itu malaikat itu menyeru bi antibta wa toba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Bagus kamu, perjalananmu kamu bagus, kamu menempatkan dirimu ke dalam surga sebagai tempat tinggal. Itu pasti, Pak. Kalau Bapak kira-kira pas berkunjung itu ada yang manggil-manggil gitu gimana? Benar-benar denger gitu. Tapi kalau orang-orang yang salih, dia yang peka, yang diberikan karunia, itu bisa merasakan itu gitu. Cuma karena kita itu orang begini, Pak ya, dosa tiap hari ada tuh, sampai sesuatu yang informasi-informasi yang lembut-lembut itu tidak sampai kepada kita. Tapi yakinlah bahwa ini masih terjadi ke Bapak gitu loh. Ya Pak ya, ini terjadi betul gitu loh. Jangan, wah berarti malaikat gini-gini, tapi nggak ada perasaan apapun. Maka ketika kita itu ziarah ke orang yang sakit, ziarah ke saudara kita, berkunjung itu ada dalam hati kita nyadari bahwa malaikat ngawasin kita, muji-muji kita. Lah tamu sampai di sana kemudian gak dikasih apa-apa ini, wah ditinggalin, yang asalnya sudah bagus gitu ya, dipuji-puji ya. Sudah dipuji, ternyata kemudian niatnya lah lain, gitu Pak ya. Itu harus jaga betul itu. Nah, itulah pokoknya. Kemudian hadis berikutnya dari Nabi Musa al-Asy'ari. Hadis riwayat dari Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innama mathalul jalisi sholihi wa jalisu'i kahamil miski wa nafikhil kir. Innama mathalul jalisi, sesungguhnya perumpamaan kawan yang baik. Jalis itu artinya dari kata jalis itu, jalsan itu tempat duduk, majlis itu kan sama. Jadi kita itu kalau kumpul-kumpul gitu loh maksudnya. Jalis itu begitu, tempat duduk, ruangan palungguan. Kalau orang ulama-ulama terdahulu, kiai-kiai kita itu ruangan palungguan. Maksudnya kita itu aktivitas duduk-duduknya itu kumpul sama siapa gitu loh. Itu jalis. Jadi mathalul jalis sholihi, perumpamaan kawan-kawan kita duduk as-sholihi yang soleh, dan perumpamaan tempat kawan-kawan kita duduk yang jelek itu adalah ini dimisalkan kahamil miski, seperti orang yang membawa wewangian, minyak wangi, dan orang yang kalau zaman dulu itu apa kan nyebul ubupan ngerti Pak? Enggak ngerti kan? Pandi besi yang zaman dulu kalau nggak pakai mulut itu pakai gini, ditekan. Kalau sekarang kan enggak. Kalau zaman dulu gini. Tapi kalau masih belum punya yang kayak kita lagi itu gitu sampai ya zaman dulu kan begitu kan. Nafik itu kalau yang gini-gini tuh udah era sekarang, udah pinter, udah gitu. Udah maksudnya udah ada teknologi. Kalau zaman dulu itu betul-betul manual pakai corong Pak ya. Pakai corong bambu atau apa. Kalau saya dulu itu masih kecil itu disuruh nungguin ibuku itu dapur jangan sampai mati. Mati. Ngantuk atau apa gitu. Mati nih. Kasih kayu lagi yang gampang-gampang sebul. Balik semua ke sini. Gitu kan. Zaman dulu. Bapak ngalamin gitu enggak?
Kalau bapak ngalaminnya seperti itu. Jadi nafikhil kir itu kayak gitu. Orang yang nyebul pandi besi itu, bukan besi. Itu diumpamakan dengan orang yang bawa misik. Itu jadi orang yang bagus, perkumpulan orang yang bagus itu seperti orang bawa misik. Kalau perkumpulan orang-orang yang tidak baik itu adalah seperti nafikhil kir tadi. Fahamilul miski, adapun orang yang membawa misik itu imma ayyuh diyaka, ada kalanya dia itu ngasih gratisan kepadamu, ya enggak? Kita itu di tempat orang-orang minyak wangi nongkrong aja Pak ya, ditawarin kita kan, Pak minyak wangi Pak, ini rasa ini, rasa ini, rasa ini, rasa melon, rasa apa, 1000 bunga, 100 bunga gitu kan. Kasih gini-gini dikit kan testernya kan wangi beneran. Imayah dia itu tadi ada kalanya dia ngasih gratis jadi tester wangi kan. Gitu. Dia itu udah jadi kebiasaan begitu. Maka kalau orang-orang jadi tukang minyak wangi itu dia sedekahnya banyak. Orang nggak beli pasti dia loletin Pak ya. Gitu. Wa imma antabta'a minhu, dan ada kalanya kamu itu akhirnya apa, beli minyak tadi darinya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibatan, dan ada kalanya yaitu kalau kita tidak dikasih tester, tidak beli, ada kalanya kamu sudah menemukan padanya rihan thayyibatan, bau yang wangi. Kita cukup di sampingnya aja, nggak dikasih tester, ya kan? Nggak beli, tapi sudah dapat wanginya. Itu di majelis begitu. Nah, enaknya begitu. Wa nafikhul kir, adapun orang yang tadi itu nyebul itu tadi, pandi besi tadi, itu yang tukang niupnya ya. Itu imma ayyakhrika thiyabaka, ada kalanya dia itu bakar bajumu, karena percikan-percikan dari api itu kan terlempar kemana-mana, itu bakar baju. Wa imma antajida minhu rikan muntinatan, dan ada kalanya kamu itu menemukan darinya adalah bau muntinatan, itu diartikan bau yang bau apek lah gitulah ya Pak ya, bau-bau yang di perapian kan begitu kan, masa bau bacin gitu kan, enggak kan, ya bau-bau yang enggak enak lah, muntinatan itu betul, muntinatan. Kalau kita akhirnya yang bau yang kayak gitu metana ya, metana itu ya gitu-gitu kan baunya kan. Pokoknya nggak enak adalah diartikan dengan muntinatan, jadi metana itu tadi, amonia. Makanya kalau bapak pas ngeluarin sesuatu itu mengeluarkan asam amonia atau gas amonia. Jadi muntinatan tadi. Itu bahwa kita dikasih tahu bahwa bermajlis itu sangat penting, karena itu dapat membentuk karakter baik kita sadari maupun tidak. Ya Kak Pak ya. Orang yang biasa kumpul-kumpul dengan orang baik itu ketika itu ngomong yang kira-kira agak-agak kasar itu terasa. Tapi kalau orang yang kumpulnya itu sama begajul-begajul gitu kan, ngomong lo gua, itu biasa bagi dia. Tapi bagi orang-orang yang biasa kumpul-kumpul dengan orang-orang yang tidak pernah nyebut, itu akan terasa tanpa kita sadari. Atau ngomong apa gitu yang kayaknya bercandaan yang di situ itu biasa, di sini tidak biasa. Dan itu secara alami itu akan mempengaruhi kita. Jangan begini terusan, nggak apa-apa kita kesana kan dakwah, ini untuk menjaga kebaikan, masa kita nyari teman pilih-pilih sih? Bukan pilih-pilih, kalau kita itu ingin bentuk karakter yang baik, kumpul dengan orang yang baik. Kecuali kalau bapak itu sudah baik, benar-benar kuat,
dan ada misi untuk dakwah itu beda. Ya. Jadi anak-anak juga gitu kita arahkan seperti itu. Gitu. Muttafaqun alaih hadis ya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Berikutnya hadis 365, kali ini 364. Wa an Abi Hurairah, dan hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Wah, ini udah biasa ya Pak ya. Yang nikah-nikah itu biasanya kan gitu, tungkahul mar'atu li arba'in. Jadi seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Jadi motif perempuan dinikahi itu ada 4 alasan. Alasan secara umum nih ya. Pertama adalah limaliha, karena hartanya, ya, kaya. Kadang-kadang cowok suka kan perempuan yang kaya. Wajar nggak? Wajar, itu faktor seseorang itu kalau seorang perempuan dinikahi. Kemudian wali hasabiha, karena hasabnya. Jadi karena keturunannya, dia anak orang baik, anak orang soleh, anak pejabat. Orang kan kadang-kadang kan ada kan yang asalnya orang itu tidak laku, giliran bapaknya jadi gubernur, presiden, dirut, gampang gak nyari cewek. Cewek juga begitu, cowok juga begitu. Jadi laku keras kayak kacang goreng, kayak kacang rebus. Itu karena memang ya itu tadi, karena faktor harta, terus kemudian faktor hasab atau keturunan. Kemudian wali jamaliha, karena cakepnya, karena cantiknya. Wali diniha, dan karena agamanya. Nah ini Bapak kemarin itu nyari judul kira-kira yang mana? Pertama, karena hartanya. Ya. Kalau sudah dia itu sudah kolab, itu cintanya akan redup juga. Ya Pak ya. Oh, kemarin kaya ternyata sekarang begini. Kemudian karena hasabnya, keturunannya ini agak awet. Tapi kalau lihat saya kamu nikahin kau karena kau keturunan orang baik, orang ini, ternyata kau sendiri malah jeleknya bukan main. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian lijamalia, karena cantiknya, masih 16-17 tahun, ranum-ranumnya Pak ya. Sudah kesana nyusut. Kan begitu ya Bu ya. Bapaknya kira-kira beda nggak dari dulu sampai sekarang? Beda ya. Lu bapak-bapaknya udah ngaku sendirian. Udah turun mesin satu kira-kira udah beda kan? Kalau motor matic itu sudah rek larinya udah begitu. Turun 2, 3, apalagi kan ya Pak ya. Udah agak beda. Nah kalau karena cantiknya itu berjalannya waktu akan berkurang rasa sayang dan cintanya. Makanya di sini ada pilihan walidinia karena agama. Kalau agama kita melihat kesolehan seseorang, asal dia itu agamanya bagus, kita mesti cinta sama dia. Makanya tidak heran kadang-kadang kan orang kuanteng itu nyari istrinya sih biasa-biasa, cantik enggak apa enggak, tapi dia hafal Quran gitu kepengennya. Ya akhirnya ya jadi jodoh yang lakinya kuanteng yang kayak Arjuna, yang perempuannya biasa-biasa aja.
Kalau dilihat jalan bareng, ih orang ganteng begitu dapat istri kayak gitu kan. Tapi kalau orang ngasih tahu, jangan diremehin dia itu hafal Quran 2 hafizah loh. Oh, gitu kan Pak ya? O-nya panjang itu jadinya. Atau kebalikannya, cowoknya itu jadi ustadz, kiai, waduh, hitam jelek apa gitu ya. Duh, ternyata kiai maling gitu. Pas jadi preman kan udah kelihatan kan, nggak pakai kan. Gitu. Jadi kalau karena agama, fadfar bidatiddin. Taribat yadaka. Fadfar bidatiddin. Pilih yang punya agama yang baik. Motif awal harusnya adalah agama dulu. Motifnya itu dulu. Kenalin tuh, anak kenalin Pak, saya punya pacar yang mau serius. Siapa dia? Sholat enggak? Nah gitu kan ya? Ya Pak ya? Sholat. Dia terus pernah ini latar belakang ngaji di sono, pesantren di sono, dia anak yang soleh, taat beribadah. Oke, grade pertama udah ketekal. Mau gitu Pak ya? Ternyata dilihat kaya lagi. Alhamdulillah, masya Allah, udah agamanya bagus, kaya lagi. Kalau toh dia tidak cakep-cakep amat, ya nggak apa-apa, gitu kan? Apalagi cakep lagi Pak, masya Allah, agamanya bagus, duitnya banyak, cakep. Kadang-kadang yang nggak ketemu ya ada keturunan begini, bapaknya dulu mah tukang nyekek botol gitu kan. Tapi udah tobat gitu kan, bisa lah di skip dulu itu, gitu kan. Jadi kalau semuanya ngikut, repot. Orang nanti tidak kawin-kawin nanti. Agamanya bagus, ya kan? Berharta, nasabnya bagus, cantik atau ganteng. Kira-kira gimana Pak? Ada nggak di situ? Jarang sekali. Cantik, agamanya nggak begitu bagus, nggak pandai masak. Loh, udah dapat cantiknya yaudah ya. Loh kalau semuanya mau, gimana bisa gitu kan? Tapi motif pertama itu adalah karena agama dia sholatnya. Syukur-syukur yang lainnya nanti nempel. Setelah sholat gini. Belum lihat fotonya kan? Fotonya nih bagus, editan ternyata. Kecewa lagi. Ya maksudnya lihat lagi terus, oh bagus, ininya bagus, ini bagus. Ya, gitu ya. Jadi hati-hati di situ. Ketika motifnya salah, maka salah nanti ke depannya. Jadi yang jadi motif pertama kali dia itu mau sholat apa enggak. Di sini fadfar bidatiddin maksudnya dia taat beragama atau tidak. Beda dengan orang yang cerdas agama. Ya Pak ya. Orang yang cerdas agama itu gini, dia itu hafal Quran. Tapi akhlaknya enggak begitu-gitu amat. Nah, gitu ya. Terus pinter dalil, pinter ceramah. Tapi sholatnya males untuk apa? Atau anunya apa males? Hafal Quran sih, tapi bantahan melulu. Oh, gitu. Ada juga gitu. Karena itu tadi yang dimaksud fadfar bidatiddin, dia taat dengan agamanya. Ya nanti syukur-syukur dia pinter jadi ustadz, jadi apa gitu. Itu maksudnya adalah fadfar bidatiddin. Bapak jangan tertipu ya. Nanti terus orang yang cari penceramah dikiranya bagus, ternyata ustadz ternyata begini pelecehan apa. Nanti Bapak repot lagi gitu loh. Ngerti Pak ya? Jadi orang yang punya agama itu maksudnya adalah dia itu taat beragama. Malah begitu. Yalah, begitulah. Nanti jangan nyalain saya Pak ya. Kata Ustadz itu yang pinter ngaji itu bagus. Bukan pinter ngaji, saya bilang bukan pinter ngaji ya. Taat beragama. Itu. Ada ini cerita nih, saya itu pernah gini, ada teman.
Sebenarnya dia juga dari pondok, cuma kenal sama cewek itu kan dia preman lah ya, pakai anu lagi gitu lah biasa. Dia mau serius sama akhwat. Ketika dia di perjalanan di tengah jalan, udah mau nyampe, dikasih SMS. Maaf, nanti kalau ke tempat saya harus pakai peci, koko, sarung. Udah nyampe padahal dekat. Dia mau sholat di masjid itu, dia udah sholat di masjid itu, tapi dia pakai preman gitu ya, celana jin apa gini-gini, sobek bawahnya dikit gitu kan, bukan di atasnya. Dia ke tempat saya tahu-tahu habis maghrib. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum. Teman saya tapi bilangnya Ustaz, tapi dia guru TPA juga. Tapi kalau keluar agak preman-preman dikit gitu loh, biar tidak kelihatan kalau orang guru agama. Habis itu disuruh bawa sarung, bawa koko, bawa peci. Ya kan? Dia kan bingung kan mau pulang lagi gimana, wong dia maghrib sudah di Al-Falah udah sholat. Sementara ceweknya orang situ. Kan? Datanglah ke tempat saya, pinjem koko, pinjem sarung, pinjem tempat saya. Pesennya sebelum Isya berkunjungnya. Sebelum Isya itu berkunjung. Pokoknya habis maghrib udah nyampe situ. Nah habis maghrib ajak ngobrol, ceritanya ke saya gitu. Diajak ngobrol. Habis itu kan adat Isya kan. Allahu Akbar sebentar kan. Ayo kita wudu, sholat, tapi jangan ke masjid. Kita jamaah aja di sini, lagi repot di sini ini. Ada di sini aja, mumpung keluarga ada. Dia yang jadi imam, coba suruh jadi imam. Calon menantu ini ya, yang mau dipilih sama bapaknya itu pintar juga dia. Disuruh imam. Ngetes tapi tidak ketahuan, ya Pak ya. disuruh ngimamin dia, dites. Bagaimana orang baru kenal suruh ngimamin? Wong orang jadi ustadz aja kalau pas sholat Idul Fitri Idul Adha apa ya, udah imam, udah ustadz. Kadang-kadang kesawanan Pak ya. Lupa takbirnya, lupa fatihahnya gitu-gitu kan. Nah, itu tadi. Ternyata dia kemudian ngimamin, dari situlah orang tua itu ngetes tapi gak ketahuan. Oh, dia begini, sholatnya bagus, gerakan sholatnya benar, apanya benar. Cocok lah itu anak saya. Bapak nanti begitu Pak ya? Boleh ditiru gitu ya? Dites, bagus itu ternyata. Wah, kok pintar sekali calon mertuamu, aku bilang gitu. Dia itu sebenarnya itu kamu mau dites ngajinya. Nah ya, saya kok gak mau. No. Kalau dari dulu saya bilang sakit perut. Tapi itulah, memang dia ya bisa ngaji, bisa apa, alhamdulillah akhirnya jodoh. Sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi ustadz sekarang juga. Muttafaqun alaih, hadis diberkati oleh Bukhari dan Muslim. Sampai di sini Pak ya. Besok yang 366 di Nuzatul Muttaqin, yang di ini 365. Ada yang nanya Pak? Udah pengalaman ya, nggak usah nanya ya. Udah pintar lah. Iya. Pak Yusuf udah ngetes jadi imam tadi Pak ya. Udah bagus lah. Ya udah, kita akhiri taklim subuh pada subuh kali ini. Kita baca istighfar 3 kali, baca hamdalah, kemudian doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.